Shalom. Salam. Apa kabar? Baik, sebelum saya mulai khotbah kita kenalan dulu Saya kira pasti kebanyakan atau mungkin semuanya tidak ada yang kenal saya Saya punya nama Pendeta Leni Gana Mansopu. Suami saya Frans Gana, karena itu marganya akhirnya melekat di saya. Saya punya 2 orang anak laki-laki. Dan sekarang saya melayani di Jemaat Nazaret Oest Sapa Timur. Jadi kita bertetangga Baik, kekasih-kekasih Tuhan, di Minggu Advent keempat saat ini, yang jadi tema permenungan bagi kita adalah membangun persaudaraan menyambut Natal. Ada seorang konselor yang pernah bilang begini, orang yang paling melukai kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Mereka sekaligus orang yang paling mencintai kita, tapi mereka juga paling melukai kita. Pernyataan ini saya kira dia berangkat dari kesadaran bahwa manusia itu sebenarnya makhluk yang suka berkonflik. Bahkan kita ini manusia ini saking rumitnya, tidak ada orang lain pun kadang kita berkonflik dengan diri kita sendiri. Kita suka sekali berkonflik. Kita suka sekali cari masalah untuk diri sendiri. Kita suka sekali cari masalah juga untuk orang lain. Kalau Bapak Ibu tidak setuju pernyataan ini, saudara-saudara tidak setuju pernyataan ini, bahwa kita manusia makhluk yang suka berkonflik, bahkan ketika kita sendiri pun kita berkonflik dengan diri sendiri. Bapak Mama pernah tidak mengalami seperti ini? Bapak Mama jalan lalu mulai membayangkan, nanti kalau saya jalan, lalu kemudian jalan raya, lalu kemudian orang tabrak saya, nanti ke mana? Tiba-tiba kan emosi naik kan, lalu kayak ngeri, aduh kalau ditabrak bunyinya ke mana Lalu kita membayangkan dan itu begitu mengganggu diri kita sendiri, lalu kita mulai menyalahkan diri kita sendiri, lalu lama-lama kita langsung jalan lagi. Itu yang saya maksud, kita sering sekali berkonflik di kepala kita. Kepala kita tuh sulit sekali diam, dia selalu berpikir dan berkonflik. Termasuk juga dalam relasi kita dengan orang lain. Nah, yang paling berefek dari kecenderungan manusia, semua manusia yang suka berkonflik ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita pada akhirnya. Selain kita, yang paling disusahkan kita dan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan kenapa? Kenapa manusia itu suka berkonflik? Karena memang pada dasarnya akibat dosa itu, maka manusia suka menjadi yang tukang menyalahkan orang lain, suka lempar salah pada orang lain, suka menang sendiri, suka menyakiti dengan leluasa, tanpa beban sama sekali. Coba Bapak Ibu perhatikan kitab Kejadian 3 tentang manusia ketika jatuh dalam dosa. Akibat dari kejatuhan di dalam dosa menyebabkan manusia pertama mulai berbuat dosa dengan cara apa? Saling menyalahkan, saling menyudutkan, mau menang sendiri, mau benar sendiri. Lalu ruang konflik menjadi terbuka. Itu manusia, dosa membuat kita suka sekali berkonflik. Karena itu kitab Kejadian kasih kita catatan. Ketika Tuhan Allah pergi dan panggil mereka, manusia di mana ke engkau? Adam di mana ke engkau? Adam kan langsung bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lalu kemudian perempuan juga, dia menyalahkan iblis. Nah, iblis yang menggoda aku. Nah, iblis untung mau ke salah siapa, ada orang lain, ada pihak lain. Tapi itu sudah, kita itu suka berkonflik. Sekalipun mungkin ada yang bilang saya tidak berkonflik, tapi ada yang berani bilang bahwa saya tidak suka berkonflik, dia juga termasuk orang yang suka berkonflik sebenarnya. Ini soal. Akhirnya orang yang paling dekat itu jadi sasaran kita. Suatu hubungan, satu relasi di antara manusia itu memang ketika menjadi terlalu dekat, maka terbuka ruang untuk memudahkan orang saling menyakiti dan melukai. Seberapapun orang bilang aku mengasihi dia, dia mengasihi aku, tetap kalau dekat pasti terbuka ruang konflik. Nah, kita selalu ada pada kesadaran dan ketidaksadaran ini. Karena itu sampai kapanpun
Sampai kapanpun yang namanya ikatan-ikatan persaudaraan, ikatan-ikatan kekeluargaan itu selalu ada ruang-ruang konflik. Selalu ada kemungkinan konflik. Kenapa? Yang paling dekat justru yang paling mudah kita ajak untuk berkonflik. Sekaligus yang paling mudah kita lukai, yang paling mudah melukai kita. Apa Mama? Kesadaran dan ketidaksadaran kita membuat kita manusia itu pada dasarnya butuh yang namanya pelampiasan kemarahan. Setiap manusia. Dosa membuat kita suka melampiaskan kemarahan, ketidaknyamanan, bahkan kesalahan diri kita sendiri kita suka lampiaskan pada orang lain. Lalu pada pihak yang lain ada kesadaran dan ketidaksadaran dalam diri kita bahwa keluarga kita adalah orang-orang yang paling mencintai kita, dan bagaimanapun keadaan kita, mereka selalu akan menerima kita dan memaklumi kita. Mau sejahat, sebejat apapun kita pun keluarga tidak akan pernah bisa melepaskan kita. Kenapa? Karena mereka mencintai kita. Karena ada ikatan darah di situ, ikatan kekeluargaan di situ. Lalu apa yang terjadi? Karena kita merasa mereka akan selalu menerima kita, maka tanpa sadar pelampiasan emosi kita, kemarahan kita tumpahkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang justru paling mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau ada anak tetangga contohnya, yang punya anak ya, kalau ada anak tetangga yang bikin salah, Bapak Ibu marah? Tidak akan kan? Bapak Ibu anak kalau bikin salah pada Bapak Ibu pasti marah. Kenapa? Karena dia anak kita. Bahkan kemarahan kita kadang terlalu berlebihan dan menjadi sangat melukai. Kenapa? Karena kotong bilang kotong sayang, kotong marah juga tahu kotong sayang. Dia dong akan terima kotong kukar mana juga kotong dong orang tua dong kotong pu anak. Kakak adik juga begitu. Apalagi suami dan istri sebagai bentuk relasi yang paling dekat. Para suami ketika ada orang yang bikin jengkel di luar sana, mereka enggan untuk marah dan tegur. Tapi kalau istri bikin salah, dia akan sangat berbeda. Ini kan soal, apalagi kalau di luar sana menjadi orang baik, lalu kemudian tahan jengkelan di luar sana, ketika masuk ke dalam rumah dia butuh yang namanya pelampiasan emosi. Maka keluarga jadi korban pelampiasan emosi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa rumah, keluarga itu tempat paling nyaman bagi kita, tapi sekaligus juga tempat yang paling menyakiti kita. Nah ini soal. Bapak Mama, dia jadi soal karena sekarang kita mau merayakan Natal. Maka gereja mengajak kita semua di Minggu Advent, mari kita bicara tentang persaudaraan. Bagaimana kita membangun, merekatkan kembali, bangun kembali ikatan-ikatan persaudaraan kita, ikatan-ikatan kekeluargaan kita. Kenapa? Karena kita mau sambut Natal, kita mau sambut Tuhan. Nah ini realitas. Keluarga kita, ikatan-ikatan persaudaraan kita, ikatan-ikatan darah kita memang tempat yang paling aman dan nyaman. Itu zona aman kita. Tapi juga tanpa sadar mereka menjadi tempat yang paling melukai kita. Sekarang sudah agak berubah ya, saya kira. Pola asuh sekarang sudah berubah. Orang tua sekarang sudah jarang melakukan kekerasan. Ada kesadaran, apalagi yang terpelajar itu biasanya ada kesadaran untuk tidak lagi mempraktekkan pola asuh kekerasan. Tapi kita, generasi kita dan generasi di atas kita, mana ada orang tua yang tidak pernah pukul? Iya kan? Mama dulu mengalami bagaimana dipukul, ajaran itu selalu kekerasan ya. Lalu orang tua orang bilang, kalau son pukul dong son akan jadi orang. Kalau sone keras dan dong, kalau sone omong keras dan dong, kalau sone hina dong, kalau sone kasih ingat betul-betul tiap hari tanpa sedikit pun ruang untuk tenang dalam rumah. Maka nanti dong son jadi orang. Lihat sekarang dulu marah-marah pukul dong, dong jadi orang. Emang kalau son marah-marah dong jadi monyet. Betul. Kemudian kita jadi orang. Tapi kalau saudara jujur, ketika saudara sudah dewasa, ini luka itu terbawa. Kenangan-kenangan pahit ketika diberikan kekerasan itu terbawa.
Lalu karena kita diajari untuk harus menghormati orang tua kita, menghormati keluarga kita, maka kita betul-betul mengasihi dan menghormati, apalagi kita punya hati Tuhan Yesus. Tapi luka itu ada. Yang jadi soal adalah sekarang kita mau rayakan Natal, kita mau ikatan-ikatan persaudaraan kita, ikatan-ikatan kekeluargaan kita kembali direkatkan. Kita kembali ada pada perdamaian yang sesungguhnya dengan orang-orang yang terutama paling dekat dengan kita. Maka saya ajak kita betul-betul belajar dari ikatan kekeluargaan antara Maria dan Elizabeth. Mereka punya hubungan sebagai sepupu. Nah, untuk merayakan Natal itu kan biasanya kalau tahun lalu saya kira pasti ada juga yang langgar-langgar, termasuk kami juga. Dong larang bilang sono boleh berkunjung, kalau kirim saya ingat betul ini surat gembala dari Majelis Sinode meminta supaya ucapan-ucapan selamat itu dalam bentuk kirim WhatsApp, kirim foto gitu. Jadi orang tidak boleh saling berkunjung, tapi pasti semua terima tamu. Ini tahun kembali lagi diajak untuk jangan ini ucapan selamat, suara gembala mengingatkan ucapan selamat dalam bentuk foto melalui media-media sosial. Tapi Bapak Mama masih mau terima tamu pesan. Kan ada siap kue ya sama mama. Sekarang rame-rame bikin wangi rumah dengan kue, hias-hias rumah. Artinya ketong siap terima tamu. Memang tradisi ini menjadi sangat menarik. Ketika Natal itu menjadi tradisi saling berkunjung. Ada juga ketika Natal orang pulang kampung. Di ini jemaat paling banyak mahasiswa ya. Biasanya kalau Natal tuh harus pulang di kampung Atau ada mahasiswa yang dia di kota, jadi dia pulang di kota di orang tua. Tidak juga pasti di kampung. Mungkin ya, ini mungkin. Ini bukan hal yang pasti. Dan ini bukan kebenaran. Mangkali tradisi untuk saling mengunjungi, tradisi untuk mudik, walau kita punya mudik tidak seheboh orang-orang sebelah. Tapi mungkin tradisi ini berangkat dari Maria. Ketika menjelang Natal, dia pergi mengunjungi Elizabeth, mengunjungi kerabatnya. Lalu kemudian Maria dan Yusuf juga, itu mereka pergi ke Bethlehem. Memang ada sensus, tapi itu menjadi kesempatan untuk mereka kembali ke kampung halaman mereka. Maka kita pun merayakan tradisi. Kalau hari Natal tiba, kelahiran Tuhan Yesus tiba, kita saling baku kunjung dan ucap selamat. Karena itulah yang dilakukan oleh Maria dan Elizabeth. Maria mengunjungi Elizabeth dan ucap selamat kepada dia. Nah, teks memberikan kita informasi bahwa pada waktu itu Elizabeth, istri dari Zakaria, itu sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Nah, Maria sendiri dia tahu persis, kalau kita lihat di ayat 36 di pasal 1 Injil Lukas, Maria telah diberitahu oleh malaikat bahwa Elizabeth, kerabatnya itu, sepupunya itu sedang mengandung 6 bulan. Maka Maria pergi menemuinya karena kehamilan itu adalah keajaiban. Karena bagaimana mungkin Elizabeth yang sudah tua, yang tidak lagi haid itu, dia bisa mengandung seorang anak. Maka Maria pergi, dia mau memastikan pernyataan malaikat, dia mau juga mengucap syukur bersama Elizabeth, tapi dia juga mau memastikan bahwa kalau betul Elizabeth hamil, maka betul dia akan juga hamil dan anaknya itu adalah anak Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Nah, kesan yang kita dapat dari teks ini, bahwa kalau kita baca ayat 39 itu Bapak Mama, penulis Lukas, Injil Lukas, dia menulis beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Kesan yang kita dapat adalah tempat tinggal Maria di Nazaret itu dengan tempat tinggal Elizabeth itu jaraknya dekat saja. Maka Maria dengan mudah pergi dan berkunjung. Tapi kenyataannya perjalanan yang harus ditempuh oleh Maria untuk menuju ke tempat atau rumah dari Elizabeth itu dia makan waktu yang cukup lama. Maria harus menempuh perjalanan sekitar 145 km. Tradisi mengatakan bahwa Zakaria dan Elizabeth itu tinggal di satu kota yang namanya Ein Karim. Ein Karim itu dia pun jarak itu sekitar 6 kilo dari kota Yerusalem. Di sebelah barat kota Yerusalem. Maka Maria dari tempat tinggalnya di Nazaret, dia pergi ke Ein Karim itu
itu menempuh perjalanan yang cukup jauh 145 kilo itu dari sini sampai mana ya Bapak Mama? Lumayan jauh ya. Oh, itu jauh juga. Ada yang pernah jalan 145 kilo kok. Dia perasa ke mana? Lumayan jauh. Kalau pulang pergi itu kan hampir 300 kilo ya. Maria tinggal di situ di Elizabeth selama 3 bulan, lalu kemudian dia pulang. Jadi jarak pergi pulang itu hampir 300 kilo dan Maria pergi sendiri. Karena apa Maria pergi? Karena betapa pentingnya ikatan kekeluargaan bagi dia. Maka tak peduli jarak yang begitu jauh, tetap Maria tempuh. Karena panggilan ikatan persaudaraan. Ikatan itu mengharuskan ada pengorbanan dan sekaligus pemberian diri untuk saling mengunjungi dan menanyakan kabar. Dan hasil dari perjalanan itu, hasil dari perkunjungan itu adalah Maria dan Elizabeth semakin diteguhkan bahwa Tuhan memang memilih mereka untuk melahirkan keajaiban dan penyelamatan bagi dunia. Elizabeth kemudian melahirkan Yohanes Pembaptis yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa dia harus mendahului Yesus Kristus untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua dunia, bahwa keselamatan itu datang di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang juga adalah Allah. Mama kalau perhatikan baik-baik, keluarga ini, keluarga Elizabeth dan Zakaria, juga keluarga Maria dan Yusuf, itu sebenarnya keluarga yang benar-benar diberkati. Dari rahim dua perempuan ini, lahir keselamatan bagi dunia. Rahim dua perempuan ini benar-benar rahim yang diberkati. Bapak Mama perhatikan baik-baik di ayat 41. Bagaimana janin yang dikandung oleh Elizabeth, ya, di Yohanes Pembaptis itu dia bereaksi, dia melonjak gembira ketika dia mendengar suara salam dari Maria. Maka ayat 41 ditulis, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian Elizabeth menyatakan puji-pujian yang luar biasa kepada Maria. Dan dia memberkati, dia mengucapkan kata-kata berkat bagi Maria. Maka pertanyaan bagi kita, Bapak Mama, keluarga yang utuh. Pelajaran dari Maria dan Elizabeth, keluarga yang utuh. Keluarga yang selalu saling mencari. Keluarga yang selalu mau saling menopang adalah keluarga yang akan diberkati Tuhan. Sama seperti keluarga Maria dan Elizabeth. Pertanyaannya adalah, saudara mau keluargamu diberkati atau tidak? Pertanyaannya adalah bagi para perempuan yang hadir, maukah rahim saudari diberkati Tuhan? Karena hanya rahim yang diberkati yang akan melahirkan anak-anak hebat. Ya, para orang tua yang ada, apa sih yang membahagiakan kita? Apa nilai bahagia bagi saudara? Para suami dan istri, apa yang paling membahagiakan saudara sampai kemudian ketika sudah tua bisa tutup mata dengan tenang dan mensyukuri hidup? Apa anugerah terbesar bagi hidup saudara? Kalau saya dan suami saya, anugerah terbesar bagi kami adalah ketika anak-anak kami berhasil. Anugerah terbesar bagi kami bukan materi. Bukan materi, itu jauh. Materi ini habis cepat. Cepat sekali habis. Sehat juga bukan anugerah terbesar. Anugerah terbesar bagi kami selaku orang tua adalah anak-anak kami berhasil. Dan itu akan membuat hidup terasa berhasil. Maka pertanyaan saya ulang lagi, maukah saudara keluargamu diberkati, rahimmu menjadi rahim yang diberkati, anak-anakmu menjadi anak-anak yang benar-benar diberkati atau tidak? Kalau mau, maka perbaiki hubungan-hubungan persaudaraan, hubungan-hubungan kekeluargaan di antara kalian. Itu syarat mutlak. Kalau mau keluargamu menjadi keluarga yang diberkati, syarat mutlaknya adalah ikatan-ikatan kekeluargaanmu mesti ikatan-ikatan yang baik dan benar. Ikatan-ikatan yang pantas untuk menjadi saluran kehadiran Roh Kudus, saluran kehadiran Allah. Nah, kita lanjut, lihat hal berikut lagi. Perhatikan baik-baik efek dari perjumpaan Maria dan Elizabeth. Perjumpaan itu kemudian menjadi perjumpaan yang membebaskan mereka. Kenapa saya bilang perjumpaan yang membebaskan? Karena Maria pada saat itu dia sedang ada dalam ketakutan sebenarnya.
Karena ada konsekuensi yang ia harus tanggung akibat ia mengandung. Yang pasti namanya akan tercemar. Kemungkinan paling besar adalah tunangannya, yakni Yusuf, akan meninggalkan dia. Karena Yusuf tidak pernah meniduri dia, sekarang Maria hamil itu soal. Nah, jadi soal kalau kemudian baik kok Yusuf diam-diam saja menceraikan Maria, meninggalkan Maria. Tapi kalau Yusuf melaporkan kepada orang banyak bahwa Maria telah berzina, maka pasti hukuman mati yang akan ditimpa oleh Maria. Maka dia sedang ketakutan sebenarnya. Akibat ketakutan itu maka dia pergi menjumpai Elizabeth. Dan perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang membebaskannya. Kemudian dia pulang dengan sukacita. Dan tanda dari sukacita itu kemudian Maria menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita lihat di perikop selanjutnya di ayat 46 hingga ayat 56. Maria berkata dengan iman, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, dan seterusnya. Akibat akhirnya dia ngerti bahwa dia ini justru perempuan yang paling berbahagia, lebih berbahagia dari Elizabeth. Dia menerima pujian Elizabeth, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh keluarga dan dialami oleh keluarga. Perjumpaan-perjumpaan kita harus menjadi perjumpaan yang membebaskan, bukan menyakiti. Cerita kedua keluarga ini, keluarga Maria dan keluarga Elizabeth, jadi penolong bagi kita bahwa setiap kali kita berjumpa dan dekat dengan orang, konsekuensi dari dosa membuat setiap kali kita dekat dengan orang, maka konflik menjadi terbuka. Ruang konflik menjadi dibuka. Tetapi bagi anak-anak Tuhan ada pilihan yang lain. Yakni perjumpaan-perjumpaan kita dengan keluarga-keluarga kita mesti menjadi perjumpaan yang membebaskan, yang melegakan. Perjumpaan yang mensukacitakan. Yang membuat kita menanggalkan ketidaknyamanan, rasa takut, tidak sejahtera kita. Maka perlu usaha dan kerja keras dan kerja serius dari kita masing-masing sebagai keluarga-keluarga. Tidak bisa hanya karena atas nama keluarga kita menjadi seenaknya untuk menyakiti. Tidak boleh. Karena justru karena saudara adalah keluarga, ada pada ikatan kekeluargaan, ada dalam rumah yang sama, maka panggilan saudara adalah saling melegakan, saling menolong, saling membebaskan, saling memberi sukacita. Kalau saudara tidak mampu melakukan itu, maka saudara tidak pantas untuk punya keluarga. Itu soal. Mari kita lihat lebih jauh. Sebelum lihat lebih jauh, saya tanya dulu. Kembali pertanyaan tadi. Saudara mau keluargamu diberkati? Amin. Para perempuan, saudara mau rahimmu diberkati? Amin. Bagaimana menjadi keluarga yang diberkati? Dan bagaimana memastikan bahwa perjumpaan-perjumpaan kita dengan keluarga-keluarga kita, dengan juga persaudaraan di dalam Kristus sebagai jemaat Tuhan menjadi persaudaraan yang hanya penuh dengan kasih dan penguatan yang membebaskan. Yang pertama, pastikan lingkaran. Pastikan lingkaran. Bapak Mama, setiap manusia itu ada pada lingkaran. Lingkaran yang paling dekat itu adalah lingkaran suami istri. Itu yang paling dekat. Itu tanggung jawab utama kita untuk saling menghargai dan saling memberi rasa hormat. Lingkaran kedua adalah antara orang tua dan anak. Itu lingkaran yang harus paling saling menjaga hati dan membahagiakan. Lingkaran ketiga, lingkaran antar saudara. Lingkaran semakin luas, lingkaran keluarga besar, ada juga lingkaran persekutuan tubuh Kristus, lingkaran masyarakat. Saudara salah. Apabila jaga hati orang-orang di lingkaran yang paling luas lebih penting daripada jaga hati pasangan suami dan istri, atau jaga hati orang tua dan anak, atau jaga hati kakak dan adik. Memastikan lingkaran adalah saudara memastikan bahwa hubungan yang paling dekat itu adalah hubungan yang paling harus dijaga.
yang paling harus dijaga rasanya. Tapi itu sudah orang di luar bikin jengkel kotong kasihan kotong jaga di perasaan mau kemana biar su. Maka kalau orang dalam rumah bikin tak salah, rame. Itu soal. Maka pastikan lingkaran-lingkaranmu tertata dengan benar. Orang yang paling harus kau beri pengorbanan adalah orang-orang yang paling dekat. Dan yang paling penting saya mau bilang, yang paling harus kau jaga hatinya adalah orang-orang yang paling dekat ini. Kotong zaman sekarang, nona-nona, nyong-nyong. Pacar itu lingkaran masih jauh. Pacar itu lingkaran yang jauh. Yang belum pasti. Dia belum melingkar. Nanti kalau ada cincin baru namanya lingkaran yang melingkar. Kalau belum ada itu lingkaran yang masih son jelas. Dia belum ada di lingkaran. Ma ini dong jaga hati nyong dan nona ini luar biasa. Wes sampai tak salah sedikit dong perang. Rumpi bakalai dong rame. Weh, bapak dan mama larang weh son akan ontong. Weh dong cinta sejati nah. Lalu jaga hati pacar adalah saya tuh kadang saya nih ancam saya punya anak laki-laki 2 orang. Saya bilang begini, bosong barani punya pacar silakan, mama soalnya akan marah. Tapi barani bosong pacar ancam-ancam bosong lah, apalagi pukul bosong. Pasti mama dapat itu nona selesai. Kok saya son pernah pukul saya punya anak, enak aja lu mentang-mentang pacar masih berlingkaran son jelas leh. Tapi pukul saya bu anak gara-gara saya nonton di mana? Instagram, kok TikTok, baru pacar saya pukul di penyong nih. Hai. Atau nyong baru pacar saya pukul di penona baru kemudian dia pukul lu karena dia sayang. Ke dunia pun tak balik kah? Saudara, pastikan lingkaranmu. Pastikan lingkaranmu. Ingat, yang hati yang paling harus dijaga adalah lingkaran paling dekat. Paling dekat. Nanti lingkaran jauh, itu nanti dulu. Itu nanti dulu. Yang harus dapat perlakuan terbaik adalah lingkaran paling dekat. Maka dengan demikian perjumpaanmu dengan orang-orang dalam rumahmu akan menjadi perjumpaan yang melegakan. Maka rumah akan tetap menjadi zona paling aman dan nyaman untuk didatangi. Lalu kemudian beri perlakuan paling baik, pengorbanan terbaik kepada orang-orang yang paling kamu kasihi dan paling mengasihi kami. Hati-hati supaya jangan sampai lebih jaga hati orang lain daripada jaga hati orang paling dekat. Ingat Bapak Mama, saudara-saudara, cinta itu, kasih itu bukan tentang yang ada di hati. Bukan. Cinta dan kasih itu tentang apa yang bagaimana kita wujudkan. Jangan kau mama marah dengan anak, kasar dengan anak, lalu bilang begini, biar mama marah, biar mampu pukul, mampu hati sayang, itu omong kosong. Tidak ada kasih di hati, tapi kemudian kekerasan diberikan, lalu caci maki itu dikeluarkan tanpa beban. Saya pernah satu kali, saya lagi cuci piring. Oh, saya cuci piring, Bapak Mama jangan salah. Ya, saya bilang begini, Bapak Mama pasti heran kan, tidak tahu saya siapa ya. Lalu kemudian hati saya hancur. Hati saya betul-betul hancur. Kenapa? Karena ada orang, ada jemaat yang lewat dari pastori dan anaknya masih kecil banget, 1,5 tahun gitu. Ya 2 tahun lah ya. Lalu ikut mama dengan jalan yang terseok-seok sambil, mama nanti mama beli ini ya, mama nanti gini-gini. Lalu dia mama, lu bodoh, lu mengerti, dan segala caci maki dia keluarkan dari hidup anak. Hati saya hancur. Bagaimana dia seenaknya melakukan itu? Saya bayangkan, kalau saya marah dia, pasti dia sonde akan mengata-ngatai saya bodoh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya orang lain. Apalagi saya pendetanya. Tapi bagaimana dia lebih jaga hati saya daripada hati anaknya? Tidak ada bilang saya sayang. Nanti kebanyakan sayang kita kalau anak sumati baru ketong menangis. Itu soal.
Hatimu yang mengasihi mesti kau tunjukkan dengan sikap yang nyata, kata-kata yang manis, mesti jaga dempung hati. Itu baru benar. Anak-anak itu, anak bapak mama, anak-anak kita bisa bertumbuh dengan kekerasan maupun kelemah lembutan. Bisa, mereka bisa menjadi orang hebat dengan kita selalu bersikap tegas dan keras kepada mereka. Bisa. Oh, kebanyakan orang-orang generasi sebelum, baik generasi saya maupun sebelum saya, itu orang-orang yang selalu mengalami kekerasan dalam keluarga. Hampir selalu. Sangat jarang ada keluarga yang tidak memukul anak-anak. Oke, kami jadi orang-orang luar biasa hebat. Sukses dalam hidup. Tapi saya mau bilang begini, anakmu juga akan mengalami kesuksesan, keberhasilan jadi orang dengan kekerasan. Tapi ada dia pembeda. Dengan kelemah lembutan juga, pola asuh yang lemah lembutan, penuh kasih juga akan menjadikan anak-anakmu berhasil. Tapi yang membedakan adalah yang berhasil dengan kekerasan, dia bertumbuh dengan luka. Sementara yang pola asuhnya adalah kelemah lembutan, kasih, kata-kata yang baik, dia bertumbuh dengan senang dan bahagia dengan sukacita. Silahkan pilih. Saudara mau anakmu bertumbuh dalam luka atau dalam bahagia, silahkan pilih. Relasi-relasi hubungan di antara kalian juga demikian. Orang bilang baku pukul, nanti dong saling baku mengerti, lalu kemudian saling baku baik, supaya bisa saling terima. Betul, mungkin, tapi bagi saya itu orang gila. Tapi saudara ada dalam ikatan yang penuh luka, menghasilkan luka. Silahkan pilih, silahkan pilih. Tapi firman Tuhan, pengajaran hari ini menekankan bagaimana kita ini mesti memberi perlakuan terbaik kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Bukan sebaliknya, jangan sampai, berhati-hatilah supaya jangan pernah justru perlakuan terburuk kita berikan kepada orang yang harusnya kita beri perlakuan terbaik. Akhirnya kita menghormati orang lain lebih daripada menghormati pasangan. Jadi kalau suami atau istri atau pacar telepon, angkat, weh kenapa? Lu mau bagi apa? Tapi itu kalau orang-orang yang paling dekat, anak-anak mau apa lagi? Tapi kalau orang lain, shalom, perlu sapa, oh iya, oh baik, oh nanti beta kasih, oh iya beta mengerti. Tapi kalau pasangan, oh beda. Itu salah. Itu salah. Berusahalah sedemikian rupa. Ini semua Natal. Maka kalau ada marah, kalau ada jengkel, kalau ada akar pahit terhadap mereka yang kamu kasihi, lepaskan semua itu dan berilah pengampunan. Berilah pengampunan. Dan pastikan supaya dalam hubungan kalian itu, hubungan saudara itu, di dalam keluarga itu ada hubungan yang dua arah terjadi. Supaya jangan sampai atas nama keluarga, atas nama ikatan darah, lalu saudara dimanfaatkan. Itu juga hati-hati di situ. Bapak Mama kekasih Tuhan, di bagian akhir permenungan ini, saya mau kasih ingat satu pernyataan bilang begini, kita tidak memilih keluarga kita. Allah menempatkan mereka ke dalam hidup kita untuk menjadi bagian dari kita, sebagaimana kita bagian dari mereka. Allah yang menempatkan mereka ke dalam hidupmu. Allah yang menempatkan kita juga bagi mereka. Maka mereka adalah orang-orang terbaik di mata Allah. Maka jadilah juga yang terbaik. Jadilah juga yang terbaik bagi keluargamu. Supaya ketika masuk ke dalam Natal, saat merayakan Natal, kita rayakan dengan penuh damai, penuh sukacita, hati lapang, hati aman, hati bersih. Dengan demikian, maka Allah akan suka kepada kita, dan itu modal mutlak supaya keluargamu menjadi keluarga yang diberkati. Amin. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan menolong kita supaya kita mampu melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih untuk pengajaran firman yang Engkau beri bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Tolong kami agar kami menjadi keluarga yang baik dan benar. Kami mau Tuhan, keluarga kami diberkati. Tolong kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu, Bapa Surgawi. Amin.